Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini takziah dan doa bersama Yasin Tahlil kepada mendiang almarhum Kepala Balai BPP MHKP Surabaya 1. Kematian itu pasti. Apa bekal kita menuju alam barzah dan alam akhirat? Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bareng-bareng berdoa dan diamini oleh ribuan bahkan jutaan malaikat yang berkumpul di majelis zikir ini. Karena itu mudah-mudahan perjalanan sahabat dari Sekjen Kementerian Kelautan lancar. Amin. Lancar dalam ridha Allah. Yang saya hormati Bapak Didik Srinoto, Bapak Heru, Bapak Rudi, Bapak Aziz, kemudian sahabat-sahabat, saudara-saudara yang seiman dan seagama. Hari ini tadi saya menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Kasubag tadi, bahwa kita hidup di dunia ini hanya amat sangat sementara. Alam kita ada alam empat, alam ruh, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Tapi Allah di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala, bagaimana kita ini melakukan sebaik-baik amal. Sekali lagi, bagaimana kita ini dapat melakukan sebaik-baik amal. Pertanyaannya, kenapa Allah mengawali dengan khalaqal mauta baru wal hayat? Karena sesungguhnya sebelum kita hidup di dunia ini, kita dimasukkan alam mati dulu, alam ruh kita. Apa tanda hidup itu? Tanda hidup adalah bersatunya antara jasad dan ruh. Sekali lagi, tanda hidup itu adalah bersatunya antara jasad dan ruh. Kalaupun toh kemudian ruh kita ini diambil, yang mati itu hanya jasad fisiknya saja. Sekali lagi, yang mati itu hanya jasad fisiknya saja, tapi ruhnya masih langgeng. Nah, sebelum kita diciptakan untuk lahir ke dunia ini, karena Allah menciptakan min sulalatin min tin. Allah menciptakan jasad kita ini dari saripati tanah. Jasad ini diciptakan Allah dari saripati tanah. Sementara ruh kita dari Allah. Mirruhi. Ruh kita ini diciptakan oleh Allah sejak zaman azali. Jadi hampir bersamaan ruh kita ini diciptakan. Baru kemudian kita lahir ke dunia ini bergantian. Tapi ingat, kita hidup di dunia sangat singkat. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh dakwah sampai 950 tahun. Tidak ada yang beriman. Umurnya 1000 tahun lebih. Itu ternyata 1000 tahun itu hanya satu hari akhirat saja. Dalilnya apa? Di surah Al-Hajj, ketika Allah sudah menerangkan tentang apa? Tentang bahwa kita hidup di dunia ini akan mempertanggungjawabkan. Silahkan sing maksiat terusno oleh maksiat, sing seneng berbuat dosa terusno sing berbuat dosa. Ingat bahwa siksa kubur itu ada, alam barzah itu ada, alam akhirat itu ada. Maka orang kafir Quraisy yang mendapatkan dakwah Rasulullah itu sama mencibir, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka semua meminta kepadamu Muhammad untuk disegerakan siksanya itu.
Dan mereka tidak percaya bahwa siksa kubur itu ada. Lek pancene siksa kubur itu ada, suruh minta kepada Tuhanmu untuk mempercepat siksa itu. Padahal wala yukhlifallahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan di dalam surah Al-Hajj itu, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Inilah yang menjadi dasar bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Kalau panjenengan Pak Rudi umur pinten panjenengan? Lupa. 51, Pak. 51. Baru 1 jam lebih. Hidupnya Pak Rudi ini di akhirat baru 1 jam lebih. Karena apa? 1000 dikurangi 24 itu ketemunya 21,67. 21,67. Kemudian berarti 1 jam di akhirat itu sama dengan 21,67 tahun. Kalau kita dikasih usia 60 tahun, kita hanya hidup 1 jam setengah. Maka tentu rugi banget jikalau kemudian kita menghalalkan segala cara untuk memperoleh apapun aksesoris kehidupan kita ini. Sekali lagi, kita menghalalkan segala cara untuk mengambil apapun aksesoris kehidupan ini. Yang halal menjadi haram, yang haram malah enak. Maka inilah yang kemudian, kebetulan saya di Universitas Sunan Giri itu ngajar hadis ahkam dan tafsir ahkam. Pas saya mengkaji tentang bagaimana orang yang menyerobot tanah. Ini ancamannya luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, 1 jengkal yang diserobot, misalkan kita bangun rumah, kita sudah punya tanah 10 kali 20, kurang lebar, ambil sejengkal aja, sejengkal loh ya, ambil sejengkal aja, sejengkal itu sakilan, ambil 1 kilan aja, 1 kilan, maka 7 lapis bumi ini akan ngembruk kita di alam kubur. Ketika dikuburkan, maka dihimpit itu sampai kita megap tidak bisa. Itu hanya 1 jengkal, apalagi kalau 30 km laut dikapling yang bukan miliknya, maka tentu bahaya banget. Lah, apa yang dicari hidup di dunia? Padahal satu, ketika Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Apa artinya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah saya miskinan menjadi miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Doanya Rasulullah ini membuat Aisyah begitu heran. Wong banyak orang berlomba-lomba untuk bekerja keras supaya menjadi kaya, karena dengan uang banyak bisa melakukan segalanya, bisa membeli apapun. Tapi kenapa Rasulullah berdoa begitu? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah berdoa demikian? Jawabannya Rasulullah, wahum yadkhulunal jannata, mereka semua itu akan masuk surga. Qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya mereka, arba'ina khariqan, 40 tahun. Jadi bedanya orang miskin dengan orang kaya masuk surga itu 40 tahun. Tentu 40 tahun di akhirat, bukan 40 tahun di dunia loh ya.
Jadi bedanya orang miskin dengan orang kaya itu masuk surga itu 40 tahun di akhirat. Sekarang coba kita hitung berapa tahun dunia. Sekali lagi, berapa tahun dunia jika kita hitung, taruhlah kalau sehari di akhirat sama dengan berapa tadi? 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Satu tahun jumlahnya berapa? 365 tahun. 365 hari. 365 hari. Berarti satu tahun di akhirat itu sama dengan 365.000 tahun. Kalikan 40. Ternyata sama dengan 14,6 juta tahun. Jadi bedanya orang miskin dengan orang kaya masuk surga itu selisih 14,6 juta tahun. Itu pun orang kaya yang dagang dengan jujur, pegawai yang jujur, pegawai yang tidak korupsi, pegawai yang tidak ngemplang, pegawai yang tidak memanipulasi, petani yang jujur, pemborong yang jujur, nggarap dalan anggarane 100 juta ya 100 juta, bukan 40% dari 100 juta itu. Ini yang dikumpulkan. Itu pun orang kaya yang jujur loh ya. Bagaimana dengan orang kaya yang menghalalkan segala cara? Jangankan aspal, yang sering disampaikan oleh Cak Nun, gara-gara selilit kiai gagal masuk surga. Bagaimana ceritanya? Kiai habis makan kayak tadi itu loh. Saya tadi sahur padahal sudah gosok gigi. Tiba-tiba kulit cabai muncul tadi. Gak bersih berarti. Giginya. Kebetulan gigi orang yang sudah tua itu kan rontok gitu, jadi lubang-lubang. Jadi waktu baca tadi kulit apa? Kulit cabai. Nah, kebetulan kiai ini tidak punya sikap. Jadi begitu mau ngimami daripada satu hal ya. Sholat kalau tiba-tiba selilit muncul ketelan batal loh ya. Mokel lah. Jadi sholat tiba-tiba glegeen kopi ditelan, itu sama dengan dia minum. Jadi ketika sholat tidak boleh makan dan tidak boleh minum, tiba-tiba glegeen kopi, tiba-tiba ada selilit roti nyelip langsung ditelan, itu batal sholatnya. Lah kiai itu tidak mau, ketika ngimami moro-moro batal. Akhirnya apa? Kiai tadi ambil selilit di pagar tangga, ambil selilit tok itu. Setelah selilitan kemudian lanjut ke masjid. Pas di hari penghitungan dihitung, tidak ada dosa apapun kecuali ngambil selilit itu. Gara-gara selilit gagal masuk surga. Itu selilit. Makanya sesungguhnya likulli ummatin ajal. Surah Yunus ayat 59, likulli ummatin ajal. Seluruh umat itu akan ada ajalnya pasti. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jikalau ajal itu sudah datang, maka tidak ada satupun yang bisa minta diakhirkan maupun minta didahulukan. Jadi penyakit itu hanya jalaran. Tapi jikalau kemudian kita mohon kepada Allah, dan ini nisfu Sa'ban, berbahagialah buat panjenengan yang tadi malam menyempatkan baca Yasin 3 kali. Yasin pertama berdoa mudah-mudahan diberi umur panjang yang barokah. Jangan hanya panjang loh ya, tapi panjang stroke sakno. Panjang yang barokah. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak minta umur yang panjang. Buat apa umur panjang tapi banyak maksiat? Tapi saya cenderung meminta umur yang barokah. Apa itu barokah? Bertambah amal ibadahnya, bertambah amal kebajikannya, bertambah kepatuhan ketaatannya kepada Allah.
bertambah ketenangan dan kebahagiaannya. Yang pertama minta umur yang barokah. Yasin kedua minta apa? Rizki yang lapang, yang luas, halal dan thayyibah, yang bisa kita pakai untuk sangu ibadah, yang berkah, yang luwih turah saged didamel sangu teng Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Masih ada sisa bisa untuk beli rumah, masih ada sisa bisa untuk beli sawah, masih ada sisa bisa untuk beli mobil mewah. Cuma satu bagi bapak-bapak, ojo pola-pola bojo nambah. Insyaallah. Apa maneh gendak bojone kancane. Tambah bahaya itu. Wan. Yang ketiga, mohon mantep iman Islam sampai akhir hayat yang disebut dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Karena seluruhnya cepat atau lambat kita semua adalah calon mati. Suka atau tidak suka yang saya sampaikan ini adalah fakta. Karena tidak ada satupun yang bisa menghindar dari namanya kematian itu. Saya sih alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk berbagi nasihat, masih dikasih kesempatan untuk bertobat terhadap dosa dan kesalahan yang saya lakukan di masa silam. Karena saya diuji oleh Allah, tabrakan maut, adu banteng dengan mobil. Dari peristiwa yang sama seperti itu, dari 100 kejadian hanya satu yang selamat model begitu itu. Tapi alhamdulillah begitu tabrak sepeda motor saya itu masih bukan hanya ditabrak tapi diplepes itu, hancur. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya, jatuhnya tidak di sepeda itu. Saya terlempar ke parit-parit. Tapi walaupun toh begitu masih diuji. Jari saya pudul, yang tengah ini pudul loh. Oh, pudul. Kaki patah ini. Ini close glove dari peristiwa yang sama, banyak yang sampai sirosis meninggal. Tapi alhamdulillah ada tetangga yang kebetulan perawat di rumah sakit Dr. Sutomo menyampaikan ini ada cairan. Kalau dibiarkan bahaya. Telat sedikit sudah nyawa melayang. Tapi alhamdulillah akhirnya dipasang drain selama 1 minggu. Artinya apa? Setiap orang pasti akan ada namanya ajal, saatnya itu. Kalau sudah saatnya, waktunya, maka tidak ada satupun yang bisa minta untuk diawalkan atau diakhirkan. Misalkan, wah ini harta banyak, melimpah, kalau tidak dinikmati eman-eman, wah tak nikmati dulu. Maka orang-orang yang dikasih nikmat itu di dalam ayat yang lain, mereka itu minta ditangguhkan 1000 tahun lagi. Jadi orang-orang yang dikasih kenikmatan dunia itu minta, jangan matikan saya dulu, tangguhkan 1000 tahun lagi. Tapi ingat, kematian itu cepat atau lambat akan datang. Tapi satu pinta kita, kapanpun sang malaikat maut datang, satu kita berdoa, yang bujang berkesempatan menikah dulu. Yang duda berkesempatan dapat janda dulu. Yang anaknya masih kecil-kecil berkesempatan membimbing menjadi anak yang solih-solihah. Kenapa? Penderitaan besar buat orang tua. Manakala kita sudah meninggal dunia, tapi anak kita tidak solih, tidak solihah, maksiat anak kita itu akan membuat bumi ini menghimpit kita. Sekali lagi, meninggalkan anak yang tidak solih, tidak solihah, akan membuat kita dijepit, dihimpit oleh bumi kita ini, sehingga kita akan amat sangat tersiksa. Dan siksanya di alam barzah itu seperti 1000 tahun satu hari aja di alam barzah itu
itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi bagi mereka yang meninggal dengan husnul khotimah, rasa-rasanya tidur cepat banget, karena itu adalah istirahat yang sesungguh-sungguhnya. Sama dengan panjenengan semua. Lek panjenengan dong tidur nyenyak, blek begitu. Walau sejenak itu nikmat banget. Tidur blek begitu. Semalam suntuk kayak baru semenit. Moro-moro sudah adzan subuh. Nah, orang-orang yang meninggal dengan husnul khotimah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dilapangkan kuburnya, diindahkan kuburnya, diterangi kuburnya. Dan bagi yang meninggalkan anak turun yang tidak baik, ahli maksiat, ini celaka banget buat kita. Sebaliknya, jika kita meninggalkan anak yang solih, anak yang solihah, setiap kali anak kita beribadah, maka kita mendapatkan pahala, mendapatkan sinar yang sangat terang benderang, kubur kita betul-betul lapang, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari ibadah anak kita itu. Dan itu adalah jariah yang tidak berputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Termasuk doa mereka buat kita yang senantiasa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu juga akan menjadi penyerta ketika kita meninggal dunia. Karena itu bagi anak-anaknya yang masih kecil, kita minta kepada Allah jangan diambil dulu nyawanya. Yang anaknya belum menikah, wong tulung dadi wali, tunggu nikah dulu sampai anak kita betul-betul siap untuk kita tinggalkan. Sudah ngomong cucu ya. Sudah ngomong cucu. Alhamdulillah, mudah-mudahan putrinya Pak Srinoto sudah ini, mudah-mudahan lahir cucu yang solih-solihah. Kalau saya sih belum punya cucu, masih merindukan cucu. Ya, cucu kanan sama cucu kiri. Gaspol. Jadi mudah-mudahan seluruhnya bahagia selalu. Amin. Senantiasa ditambah-tambah amal ibadahnya. Kiranya ini untuk pengantar, barangkali ada yang ditanyakan. Masih ada waktu 10 menit. Ya, penutup bahwa sesungguhnya hidup yang bahagia itu hanya ada 3. Awak kepenak, tubuh ini loh tanpa sakit, awak kepenak. 2, mangan enak. 3, tidur nyenyak. Apapun yang kita bawa, walaupun yang kita bawa adalah sepeda motor butut, tapi kita enjoy aja. Yang paling bahaya itu adalah hidup yang ingin dipandang orang. Bahasa Jawanya sawang. Dalam ungkapan Jawa, urip iku sawang sinawang. Sawang sinawang. Ada orang mengatakan seperti ibu siapa ini yang tengah lurus dengan saya? Bu Yustina. Perempuan Yang ini yang pakai baju putih, jilbab merah. Jilbab lorek-lorek. Bu Ayu. Orang memandang Bu Ayu ini bahagia karena subur. Ada lagi yang kurus, wah ini sengsara, belum tentu. Itu menunjukkan bahwa urip iku sawang sinawang. Kadang-kadang kita dikata kok enak, tapi belum tentu enak. Lah enaknya itu di sini. Orang sering bertengkar itu karena suka tidak merasakan bahwa di situ enak. Yang di sini adalah sakit. Orang itu sering mengatakan sakitnya tuh di sini, tapi tidak pernah membayangkan enaknya itu di sini. Nah, disitulah yang kemudian bahwa urip itu sawang sinawang.
Kalau urip itu selalu minta dipandang terus, maka tidak ada habisnya. Dan alat untuk memenuhi kepuasan itu tidak pernah habis. Makanya sejak saya sudah 10 tahun ngantor di Kanwil, yang lain naik mobil, saya ada mobil dinas itu nganggur itu di parkiran itu. Yang naik mobil, apalagi sekarang plat merah itu tidak boleh beli pertalit itu. Pertamax itu 13.000 1 liter. Sekali jalan 100.000. Jalan pun kalau pakai mobil itu 1,5 jam dari rumah ke sini. Lewat. Nah, selama 10 tahun saya lebih memilih naik sepeda motor. Sepeda motor sekali isi 35.000 itu bisa untuk 4 hari 1 minggu. Bisa dibayangkan dikalikan 10 tahun berapa juta yang bisa dihemat. Cuma ruginya satu. Lek udan kodanan, panas kepanasan, bledek kebledukan. Cuma itu. Kalau pakai baju agak bagus sedikit, eman-eman karena bulak, gampang bulak. Tidak apa-apa. Bahwa yang paling penting, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itulah yang kemudian makna qanaah. Sehingga mudah-mudahan dengan qanaah itu Allah memberikan keselamatan lahir batin, jasmani, rohani, dunia hingga akhirat buat kita semua. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena itu barangkali ada jarum patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata yang salah, tolong jangan dimasukkan dalam hati. Kembang delima merang teles, nedha nerima pangeran sing bales. Cekap sematen Pak Painten ditapuk parut. Cekap semanten. Makaten walaupun wallahu muwaffiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian diucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.